Saat mau balik ke rumah, Gihun malah ketinggalan kereta. Alhasil, ia merenungkan nasib hidupnya yang penuh dengan kesulitan. Seorang pria yang tak dikenal pun datang. 시간 좀 좋은 기회를 드리고자. Pria itu menawarkan untuk bermain permainan bersamanya, dan permainan itu bernama dakji, di mana di antara pemain harus membuat satu lipatan kertas membalik dengan lemparan dari kertas lainnya. Perjanjiannya, jika Gihun berhasil membalikan kertas itu, maka pria ini akan memberikan 100.000 won. Akhirnya, ia pun tertarik untuk bermain. 어떤 컬러로 하시겠습니까? Permainan pun dimulai. Gihun mencoba membanting kertas itu dengan kuat, tapi lagi-lagi ia gagal. Di permainan pertama ini, Gihun gagal memenangkannya, dan pria itu menagih hasil dari kemenangannya. 몸으로 때우시면 됩니다. Setelah menggampar Gihun, pria itu pun bilang tamparan itu sebagai ganti dari 100.000 yang harusnya Gihun bayar. Akhirnya, Gihun mencoba terus permainannya walaupun ia mendapatkan puluhan kali tamparan. Lalu ia pun menggunakan 100% kekuatan otak dan lengannya. Akhirnya Gihun bisa memenangkannya. Ia pun dengan emosi langsung menggampar pria itu. Pria itu akhirnya memberikan 100.000 won karena Gihun berhasil memenangkan gamenya. Setelah lama bermain, Gihun mendapatkan cukup banyak uang. Pria itu pun bilang bahwa Gihun bisa mendapatkan uang lebih banyak dari permainan. Gihun yang trauma karena game dan judi hari ini tak mau ikut serta karena sudah bersyukur dapat uang dari banyaknya gamparan di pipinya. 나 그렇게 어리숙한 사람 아니었었죠. Pria itu pun berdiri dan menjelaskan identitas Gihun, mulai dari nama lengkap, umur, riwayat pekerjaan, anak, bahkan hutang kepada rentenir sebesar 160 juta won dan pinjaman ke bank sebesar 255 juta won yang ia sebutkan. Dengan kaget dan penasaran, Gihun malah diberikan nomor oleh pria itu, dan pria itu pun meninggalkannya. Dengan bahagia, ia pun membeli makanan, dan ia tak lupa memberikan ikan kepada kucing kelaparan. Bahkan ia juga memberikan cukup banyak uang kepada ibunya. 아 노름도 아니고. 예. Ibunya pun berbicara serius dengan Gihun bahwa mantan istri dan suami barunya beserta anaknya akan pindah ke Amerika. Ia pun langsung berhenti makan dan mengingat janji dengan anaknya. Ia dipepetahi oleh ibunya untuk mengambil hak asuh anaknya itu. Ia pun meratapi perkataan ibunya itu dan berniat mencari cara lain. Ia pun akhirnya berinisiatif menelpon nomor yang pria tadi berikan dan langsung join buat ikut ke permainan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Setelah jemputan di malam hari datang, Gihun pun masuk ke dalam mobil itu. Di sana banyak peserta lain yang sedang tertidur. Tak lama kemudian, keluarlah asap yang membuat Gihun tertidur. Setelah bangun, tiba-tiba saja ia ada di suatu ruangan dengan kostum yang sudah diganti. Terlihat banyak orang di ruangan sana. Mereka bangun karena musik klasik yang terdengar sangat keras. Terlihat juga banyak orang yang menjaga atau kita sebut saja staff yang menggunakan kostum berwarna merah dan topeng yang sama. Setelah kagum dengan ruangan itu, Gihun bertemu dengan kakek-kakek tua yang kebetulan ia juga pesertanya. Tampak kakek-kakek itu menghitung banyaknya orang di sana, padahal jelas-jelas jumlah peserta yang mengikuti permainan ini tertera sebanyak 456 orang. Kakek-kakek itu juga adalah peserta pertama. Gihun bilang kepada kakek-kakek itu, kenapa kakek malah ikut-ikutan game kayak gini? Bukannya kakek harus menikmati hidangan dari anak dan menantu, lalu menikmati waktu bersama cucu-cucu kakek gitu. Kakek itu hanya menjawab, bagaimana dengan orang tuamu? Apakah orang tuamu menikmati masakan istrimu dan menikmati tingkah lucu anak-anakmu? Seketika Gihun kena comeback. Ia juga menjelaskan bahwa hidupnya tak lama lagi. Ia mengidap penyakit tumor otak. Di lain tempat, keributan pun terjadi, di mana seorang pria jabrik bertato sedang memukuli wanita. Ia bernama Deokso. Biar gak ribet, kita panggil saja dia Bang Jabrik. Dan wanita itu bernama Saebyok.
Sepertinya mereka berdua terlihat kenal lebih lama karena Bang Jabrik ini bilang kepada si cewek kalau ia mengkhianati dirinya dan kabur dari Bang Jabrik. Dan si cewek itu menjawab bahwa ia tidak kabur, ia hanya ingin hidupnya mandiri. Entah punya hubungan apa mereka gitu kan. Yang jelas nanti juga akan terkuak gitu. Dan perkelahian pun terjadi lagi. Gihun yang melihat itu langsung menendang wanita tersebut. Gua kira mau jadi pahlawan, bengek. Gihun menendang wanita itu dengan alasan wanita itu yang mencopet dirinya saat menabrak di rumah judi kemarin. 쌍문동 사는 죄송한데 Bang Jabrik pun bertanya hal serupa, dan saat hendak ribut dengan Gihun, tiba-tiba saja para staf bertopeng pun datang dan mengumumkan persoalan dari permainan yang akan mereka mulai. Staf itu berkata bahwa pemenang dari permainan ini akan mendapatkan uang dengan jumlah yang sangat besar, dan juga akan ada 6 permainan dalam 6 hari mendatang. Pada awalnya, para peserta tidak percaya kepada para staf ini. Begitu juga dengan seorang pria bernama Cho Sang-wo. Lalu, staf itu pun memberikan tayangan-tayangan video ketika para peserta ditawari bermain game Dakji dengan hadiah 100.000 won setiap kemenangan. Begitu juga dengan Sang-wo yang terlilit hutang karena investasi jangka panjangnya gagal. Ia juga menggelapkan dana dan memiliki kerugian sebesar 650 juta won. Hal tersebut menjelaskan bahwa semua peserta di sini adalah orang-orang yang berada di ujung tanduk dengan utang yang tak terbayarkan. Lalu para peserta sendirilah yang memutuskan untuk mengikuti permainan ini tanpa paksaan. Staf pun memberikan pilihan terakhir. Para peserta boleh kembali dan menjalani kehidupan lama atau mengikuti permainan ini. Lalu permainan selama 6 hari ke depan pun akan dirahasiakan demi keadilan permainan. Ada seorang pria juga bertanya berapa jumlah uang jika mereka menang. Mereka akan memberitahukan jumlahnya setelah para peserta menang di setiap permainan, dan juga keputusan terakhir pun dimulai di mana para peserta harus menandatangani keikutsertaan atau tidaknya dalam permainan ini. Para peserta pun berjajar menandatangani perjanjian itu. Begitu juga dengan pemeran utama kita, Gihun. Isi surat itu tertera 3 pasal, di mana pasal pertama, pemain tidak diperbolehkan berhenti bermain. Kedua, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Ketiga, permainan dapat dihentikan jika mayoritas setuju. Gihun tampak rada bimbang dan tidak enak hati karena ia melihat si pak tua yang tak pikir panjang untuk ikut. Ia pun akhirnya gengsi dong, dan akhirnya ikut serta dalam permainan itu. Permainan pun dimulai. Para peserta dibawa ke sebuah ruangan di mana ruangan itu sangat indah dan membuat mereka terkejut. Lalu, mereka juga difoto agar wajah mereka tertera jika mereka tereliminasi. Di lain tempat, ada seseorang bertopeng yang entah ini siapa. Ia memulai permainan ini dengan membuka gerbang lapangan bermain. Setelah para peserta keluar dari ruangan itu, Gihun pun menemui seorang temannya bernama Sang-wo. Gihun sangat terkejut kepada Sang-wo karena berada di sini, karena saat kemarin Gisun belanja ke toko ibunya. Ibunya bilang bahwa Sang-wo sedang sibuk dengan bisnis besarnya di luar negeri. Di lain tempat, pria bertopeng itu mengangkat teleponnya yang berdering. Dengan julukan frontman, ia pun melaporkan bahwa permainan sudah siap untuk dimulai, dan ia pun duduk santai dengan TV sebesar gaban dengan tayangan para peserta itu. Di lapangan, para peserta takjub dengan keindahan pemandangannya, padahal mereka sebenarnya sedang di dalam ruangan. Permainan pun dijelaskan. Permainan pertama adalah lampu merah, lampu hijau, di mana jika robot itu berbalik dan mengatakan lampu merah, maka para peserta boleh bergerak menuju garis finish dalam kurun waktu 5 menit. Seorang teman Gihun pun bilang bahwa permainan ini sering dimainkan ketika kita kecil. Ada 2 orang peserta yang saling rival-rivalan. Mereka taruhan agar cepat-cepat sampai di garis finish dengan 1 juta won. Dan permainan pun dimulai dengan cepat. Si rambut kuning pun berlari paling depan. Karena ia masih bergerak ketika robot itu berbalik, maka ia pun langsung jatuh tersungkur. Robot itu pun mulai membelakangi. Perlahan-lahan, para peserta mulai bergerak menuju finish. Teman si rambut kuning malah ngata-ngatain kepada temannya yang sudah tereliminasi. Temannya pun mengeluarkan darah dari mulutnya dan membuat ia panik.
Alhasil, ia pun tertembak dan mati. Darah yang muncrat ke wajah seorang wanita membuat histeris pemain lain, dan akhirnya mereka semua pun panik dan berlari menuju gerbang kembali. Tapi selama mereka bergerak, mereka akan ditembaki oleh robot itu. Jumlah pemain berkurang sangat pesat. Mereka tak tahu kalau tereliminasi mereka akan dibunuh. Di sisi lain, pria bertopeng bernama Front sedang asik minum sambil menyaksikan serunya permainan yang bagaikan pembantaian ini. Akhirnya, permainan pun kembali dimulai dengan sisa pemain yang berkurang. Terlihat seorang kakek yang berjalan langkah demi langkah dengan santai. Pemain lain pun mulai bergerak maju kembali. Kesialan malah terjadi kepada Gi-hun. Setengah tubuhnya tertindih oleh jasad pemain lain yang membuat ia kehilangan banyak waktu. Sang Bo menyarankan untuk berjalan di balik badan orang lain agar mengurangi resiko pendeteksian dari robot itu. Dan Gi-hun mulai berusaha berdiri lagi. Sedangkan Bang Jabrik mengetahui ada seseorang yang berlindung di belakangnya. Wanita itu adalah Saebyok. Ia pun mengancam Bang Jabrik untuk tidak macam-macam. Jika tidak, ia akan menggerakkan kepalanya saat robot itu sedang mendeteksi. Di sisi lain, orang yang dijadikan Gi-hun berlindung tertembak. Saat ia hendak berlari, seorang pria yang tak mati saat dibedil pun malah meminta tolong kepada Gi-hun. Dan ia kehabisan banyak waktu karena orang itu. Gi-hun melihat waktu yang tinggal 1 menitan. Ia pun tak memperdulikan pria itu dan terus bergerak maju untuk mencapai finish. Di lain tempat, si frontman malah nyalain lagu jazz sambil nontonin mereka. Lagu ini membuat vibes pembunuhan di film ini berbeda. Satu persatu dari mereka tertembak. Dengan perjuangan yang sangat edan, mereka pun berusaha terus berlari saat robot itu berbalik. Dan beberapa dari mereka pun berhasil mencapai garis finish. Si kakek, Bang Jabrik, Saebyok, bahkan Sang Wo sendiri, terkecuali pemeran utama kita. Waktu tinggal 20 detik lagi, Gi-hun malah mengalami masalah. Hampir saja ia jatuh saat robot itu mendeteksi. Ia pun dibantu oleh seseorang pria yang baik hati. Dengan terburu-buru karena waktu, Gi-hun dan pria yang menyelamatkannya pun berlari dan melompat ke garis finish. Beruntung, ia bisa selamat dari permainan pertama ini. Karena waktu sudah habis, beberapa orang yang tersisa akhirnya dieliminasi dan langsung pergi ke akhirat. Ruangan permainan pertama ini pun ditutup dan film Squid Games Part 1 pun selesai. Terlihat orang-orang yang selamat dari permainan pertama sedang melamun dan trauma dengan apa yang mereka alami. Karakter utama kita bernama Gi-hun pun sama. Ia berterima kasih kepada Sang Wo. Sebenarnya Sang Wo adalah teman dekat Gi-hun. Istilahnya satu kampung lah. Begitu juga kepada seorang pria yang menyelamatkan Gi-hun dari permainan pertama. Orang ini berasal dari India yang bernama Ali. Tiba-tiba saja, gerbang dari ruangan beristirahat mereka pun terbuka. Dan ternyata mereka adalah para staf itu. Staf itu pun mengumumkan sisa pemain yang masih hidup. Dari 456 menyisakan 201 pemain saja. Dan dari permainan pertama telah tereliminasi sebanyak 255 pemain. Dan hal itu membuat panik para pemain yang masih hidup. Ada seorang wanita yang menangis dan memohon agar tidak melanjutkan permainannya. Ia berjanji akan melunasi hutang-hutangnya itu. Selain itu, ia juga memiliki anak yang harus ia asuh. Begitu juga dengan pemain wanita yang lainnya yang memohon agar diizinkan untuk tidak mengikuti permainannya lagi. Akhirnya, pemain lain pun ikut-ikutan untuk memohon dan bersujud agar mereka dibiarkan untuk pulang saja. Para staf menjelaskan bahwa mereka bukanlah penagih hutang dari para pemain. Para pemain sendirilah yang memutuskan untuk datang, menyepakati perjanjian, dan bermain permainan di sini. Bahkan pihak staf sendiri tidak memaksa para pemain sebelumnya. Tapi lagi-lagi, karena trauma yang dialami mereka dari permainan pertama membuat mereka lebih memohon untuk tidak melanjutkan permainannya. Bahkan saking gak mau main lagi permainan itu, para peserta bilang kalau mereka tak dibebaskan. Mereka akan dicap hilang oleh kepolisian, dan polisi akan melacak tempat ini nantinya. Saat itu juga, para staf langsung menembakkan pistol peringatan, yang membuat para peserta panik seketika.
Sang Wo pun memberanikan diri untuk buka mulut. Bahwasannya dalam pasal 3 dari surat perjanjian, yaitu bila mayoritas setuju, permainan boleh dihentikan. Dan staf tersebut membenarkan hal itu. Sang Wo pun meminta para peserta untuk mengambil suara. Dan jika mayoritas memilih untuk berhenti, maka permainan akan dihentikan. 그만두고 싶은 사람이 더 많으면 중단 여부를 Staf itu pun mewujudkan apa yang mereka inginkan. Para peserta merasa sedikit lega layaknya ada secerca harapan kehidupan. Tapi sebelum itu, staf tersebut mengeluarkan hadiah dari permainan pertama ke dalam sebuah wadah yang turun dari atas dengan indah. Staf itu pun menjelaskan bahwa setiap pemain mempertaruhkan uang sebesar 100 juta won. Jadi keseluruhan hadiahnya sebesar 25,5 miliar won. Hal ini membuat banyak peserta semakin bimbang untuk mengambil keputusan. 6개. 그럼 지금부터 입니다. Kemudian vote untuk pemilihan pun dimulai, di mana di sana ada 2 tombol. Vote hijau menandakan bahwa mereka ingin melanjutkan permainan itu, sedangkan yang merah sebaliknya. Dan vote pertama dimulai dari peserta dengan nomor urut paling akhir. Tak lain dan tak bukan adalah Gi-hun sendiri. Ia pun akhirnya memvoting merah dan tak ingin melanjutkan permainan tersebut. Vote kedua dilakukan oleh seorang wanita paruh baya yang tadi memohon-mohon untuk berhenti bermain permainan gila ini. Tapi setelah ia melihat banyaknya uang di sana, ia pun berubah pikiran. Ia akhirnya memvoting hijau agar bisa melanjutkan permainan selanjutnya. Voting pun terus berlanjut kepada para peserta lain. Bahkan uniknya, skor hijau dan merah di sana kejar-kejaran dan hanya selisih 1. Saat Sang Wo mulai memilih, ia pun dengan pede memilih untuk melanjutkan permainan. Hal ini membuktikan bahwa Sang Wo benar-benar butuh uang. Para peserta pun malah berdebat satu sama lain. Menurut peserta yang memvoting merah, mereka yang memvoting hijau adalah orang-orang stres, di mana mereka mempertaruhkan nyawa mereka demi uang. Bahkan parahnya lagi, mereka tak memikirkan rekannya yang lain jika tereliminasi. Sedangkan di pihak hijau, mereka berpendapat bahwa walaupun mereka bisa bebas, mereka akan tetap hidup susah, dikejar-kejar rentenir, dan penuh dengan kesengsaraan. Makanya dari itu, mereka lebih memilih untuk melanjutkan permainannya. 너 혼자 죽어 이 새끼야. 다 집에 가야죠. 난 나가서 개처럼 살다 죽으려면 너 혼자 죽어. Staf pun bilang, apapun hasilnya dari voting ini adalah kesepakatan dari berdemokrasi. Voting pun terus berlanjut, di mana skor setiap voting benar-benar imbang dengan skor setiap pihak adalah 99. Orang terakhir pun dengan nomor urut 1 menjadi penentu hasil voting mereka, dan dia adalah kakek-kakek tua pengidap tumor otak itu. Ia pun mulai untuk memvoting. 눌러주시면 됩니다. Pada awalnya, ia bingung untuk memilih hijau atau merah, dan hal ini membuat peserta lain gemeteran. Akhirnya, si kakek itu pun memilih untuk memvoting merah, dan mereka pun tampak bahagia karena tak melanjutkan permainan gila ini. Beberapa peserta yang tak setuju permainan dihentikan kecewa, tapi staf itu bilang bahwa mereka masih memiliki kesempatan di lain waktu. Singkatnya, para peserta pun diturunkan di tempat sepi. Begitupun juga dengan Gi-hun yang kebetulan diturunkan bebarengan dengan Sae-byok. Mereka berdua diikat dan matanya ditutup. Alhasil mereka pun bekerja sama untuk membuka ikatan itu. Setelah Gi-hun berhasil membuka ikatan Sae-byok, Sae-byok malah meninggalkan Gi-hun. Menurutnya, jika ia melepaskan Gi-hun, Gi-hun akan menagih uang yang ia copet di rumah judi waktu itu. Alhasil, karena kasihan, Sae-byok hanya membukakan ikatan di lengan Gi-hun saja. Lalu ia pun meninggalkannya. 너 가만히 있어봐. 너 Di lain tempat, Sang Wo dan Ali diturunkan di tempat yang sama. Pada awalnya, Ali meminjam handphone kepada Sang Wo untuk menelpon. Tapi karena HP Sang Wo tak menyala, mereka pun ke swalayan terdekat. Dengan kebaikan Sang Wo, Ali diberi mie instan dan diberi sedikit uang untuk ongkos pulang. Karena awalnya Ali akan jalan kaki walau tempat tinggalnya jauh dari sini. Di tempat lain, Gi-hun melaporkan apa yang ia alami ke kantor polisi karena memang yang ia alami itu sangat-sangat tidak masuk akal. Bahkan saking tak masuk akalnya, Pak polisi di sana meremehkan apa yang Gi-hun ceritakan. Lalu Gi-hun pun memberikan bukti yaitu nomor telepon yang pernah diberikan oleh mereka. Polisi itu pun mencoba untuk menelpon nomor yang ia berikan. Tapi saat ditelepon, ternyata malah tersambung kepada ibu-ibu yang sudah berumah tangga. Akhirnya Gi-hun pun mencoba menelpon nomornya, dan anehnya nomor itu tidak terdaftar. Kemudian kita ditunjukkan seorang detektif bernama Junho yang melihat kartu nomor yang diberikan Gi-hun di kantor polisi. Gi-hun yang pulang ke rumah
Tampak rumahnya kosong, tak ada siapa-siapa. Ia pun mencarinya dan tak disengaja, Gi-hun malah bertemu dengan Sang-woo. Sang-woo terlihat sedang mengawasi ibunya berjualan. Saat itu, Sang-woo menceritakan masalahnya, bahwa ia sedang terlilit hutang dari perusahaannya, dan ia juga memiliki kasus penggelapan dana. Kemudian, Gi-hun menemukan ibunya yang sedang berada di rumah sakit. Dinyatakan bahwa ibunya mengalami penyakit diabetes. Dokter juga bilang ibunya Gi-hun harus diberi perawatan lebih. Ibunya Gi-hun memutuskan untuk pulang karena tahu keadaan ekonominya yang kurang baik. Gi-hun akhirnya berjanji pada ibunya bahwa ia suatu saat akan pulang membawakan banyak uang. Kita pun diperlihatkan kembali kepada detektif Jung-woo. Ia sebenarnya sedang mencari kakaknya yang tidak ada kabar. Lalu Jung-woo pun mencari ke apartemen kakaknya. Menurut ibu kos di sana, kakaknya Jung-woo ini tidak pulang beberapa hari. Bahkan ia tak pernah kembali atau mengangkat telepon darinya. Setelah bisa masuk ke apartemennya, Jung-woo pun memeriksa barang-barang di kamar itu. Dan uniknya, Jung-woo menemukan sebuah nomor kartu yang bentukannya sama seperti apa yang ia lihat saat Gi-hun memberikan kartu itu di kantor polisi. Di sisi lain, Sae-byok sedang bertemu dengan adiknya. Adiknya itu meminta janji Sae-byok yang katanya bakal bawa balik ibunya. Ia pun akhirnya berjanji kepada adiknya itu bahwa tahun depan mereka akan bisa tinggal bersama. Jung-woo akhirnya menemui petugas polisi yang pernah berinteraksi dengan Gi-hun. Ia akhirnya meminta alamat Gi-hun. Di sisi lain juga, Ali sedang mengunjungi pabrik tempat kerjanya. Ia langsung menemui atasannya dan menagih upah yang harusnya ia bayar selama bekerja di sana. Atasannya itu bilang bahwa dirinya juga tidak punya uang karena bisnisnya ini belum ada pemasukan. Bahkan katanya para pekerja lain pun sama belum dibeli upah. Ia pun juga beralasan sakit dan tak bisa ke rumah sakit. Tapi terlihat ada banyak uang yang tergeletak di meja si atasan ini. Ia pun mengambilnya dan memasukkan ke dalam sakunya sambil pergi beralasan ada urusan. Ali pun mengejarnya dan terus-terusan memaksa atasannya untuk membayarnya. Dan mereka akhirnya malah ribut adu pukul di mana si atasannya ini tangannya masuk ke penggilingan di pabrik itu. Ali yang melihat uang atasannya itu jatuh langsung mengambilnya dan berlari kabur cepat-cepatnya. Di sisi lain, Sae-byok mengunjungi suatu tempat. Ia bertemu dengan seorang pria, di mana Sae-byok diperintah untuk melakukan pencurian. Sae-byok menyiram pria tersebut dengan kopi panas dan mengancam pria itu jika ia tidak menempati janjinya, maka leher pria itu akan digorok. Selain itu, Sae-byok juga mencuri uang di saku milik pria itu. Di suatu toko, ibunya Sang-woo sedang menelpon dengan Sang-woo sendiri. Ibunya Sang-woo belum tahu kalau Sang-woo sedang dilanda masalah. Selama ini Sang-woo hanya berpura-pura sukses kepada ibunya itu. Tak lama kemudian, seorang pelanggan pun datang. Si ibu itu menceritakan sedikit tentang Sang-woo, bahwa Sang-woo sedang sibuk berbisnis di Amerika. Dengan agak cukup sombongnya, ia menceritakan soal anaknya itu kepada pelanggan di sana. Tak lama kemudian, dua orang dari kepolisian pun datang ke toko itu. Ia mencari Sang-woo, di mana sekarang Sang-woo menjadi buronan karena penggelapan dana, pemalsuan dokumen pribadi, dan pelanggaran undang-undang tentang tindak pidana ekonomi. Terlihat wajah si ibunya ini tak percaya dengan apa yang dilakukan anaknya yang ia banggakan selama ini. Sedangkan Sang-woo yang sedang pusing dengan semua masalahnya, ia hanya bisa pasrah berendam dengan menggunakan pakaian sambil minum soju. Lalu tiba-tiba saja terdengar suara bel yang terus-terusan berbunyi. Saat Sang-woo sampai di depan pintunya, ia mendapatkan sebuah kartu yang pernah diberikan kepadanya saat join permainan gila kemarin. Kartu itu bertuliskan tanggal, waktu, dan tempat. Jika Sang-woo ingin join lagi ke permainan, bisa gas pada waktu tersebut. Di tengah malam diguyur hujan yang deras, Ali sangat panik karena kejadian siang tadi. Istri Ali menanyakan, dari mana uang yang Ali bawa ini? Ali hanya menyuruh istri dan anaknya itu pergi dan menyiapkan pesawat untuk pulang kampung. Ali juga berharap pada istrinya agar bisa mengerti keadaan Ali sekarang. Di tempat lain, Gi-hun menemui temannya yang di episode 1 kemarin bermain judi bersama. Ia berusaha meminjam uang sebesar 3 juta won untuk membayar biaya perawatan ibunya sendiri. Tapi sayangnya, temannya ini tak bisa membantu. Saat percakapan belum berakhir, istri temannya itu menyuruh suaminya itu untuk masuk dengan sinis. Akhirnya, Gi-hun hanya bisa meratapi nasibnya yang sangat sulit di depan minimarket dengan beberapa botol soju. Tiba-tiba saja, datanglah kakek-kakek peserta nomor 1 kemarin. Gi-hun mengajak ngobrol dengan baik-baik kakek itu. Bahkan, dengan sopan, Gi-hun menuangkan soju untuk si kakek. Si kakek bilang kalau si kakek akan ikut kembali ke permainan Dajjal lagi. Alasannya si kakek, karena menurutnya
hidupnya sudah tak lama lagi. Ia juga gak mau diam nunggu hari kematiannya. Dan siapa tahu, ia bisa menang di permainan sana. Si kakek juga bilang bahwa yang dikatakan orang-orang di sana benar, bahwa kehidupan di sini lebih menyiksa. Di lain tempat, Bang Jabrik sedang berbicara dengan bawahannya. Ternyata Bang Jabrik ini adalah salah satu pemimpin geng. Rekannya itu bertanya, kemana aja bos berapa hari belakangan ini gitu. Kok menghilang gitu kan? Karena hujan, mereka akhirnya berteduh di mobil untuk membicarakannya. Setelah bawahannya ini tahu kemana aja Bang Jabrik pergi, ia tampak tak percaya dan menganggap itu semua dusta. Awalnya, Bang Jabrik memerintah bawahannya ini untuk mengumpulkan anggota sebanyak mungkin dan menyiapkan persenjataan. Tujuannya untuk merampok semua uang yang jumlahnya miliaran won di dalam game itu. Si bawahannya ini tiba-tiba jadi tengil gitu. Dia juga tahu aib Bang Jabrik, bahwa Bang Jabrik kalah bermain judi Filipina dan memiliki hutang yang banyak. Ia juga bilang bahwa orang-orang itu sedang mencari Bang Jabrik untuk mengambil mata, jantung beserta organ lainnya untuk mengganti pembayaran hutang-hutangnya itu. Dan benar saja, para penagih itu pun datang bergerombol. Bawahannya yang hendak pergi langsung ditusuk oleh Jabrik. Ia pun lari dari kejaran para penagih itu dan melompat ke dalam air. Welcome to Korea! Gihun terus-terusan meminjam uang kepada orang yang ia kenal, termasuk mantan istrinya sendiri. Ia meminjam ke mantannya itu sebesar 2 juta won. Tapi mantan istrinya ini bilang bahwa ia juga hidup pas-pasan dan tidak bisa membantu Gihun. Gihun meminta mantannya itu untuk pinjam saja ke suaminya. Karena gak tahu malu gitu kan, mantannya ini marah besar kepada Gihun. 뭐? 아빠 뭐? 쓰러졌어! 엄마가 그날 죽었어! 내가 혼자 기다시피... 올렸어. Tiba-tiba suami sang mantan beserta anak-anaknya pun datang. Gihun langsung pergi meninggalkan mereka semua dan berpamit kepada satu-satunya anak Gihun ini. Gihun pun pergi dari tempat itu di tengah derasnya hujan. Tiba-tiba si suami mantan pun menghampiri. Dari hasil gibahannya bersama istrinya, suami baru itu memberikan uang yang Gihun butuhkan. Awalnya Gihun menerima dan berterima kasih. Tapi ia memberinya dengan ikhlas tanpa harus dibayar. Asalkan Gihun tak boleh mengganggu atau bertemu dengan anak dan mantan istrinya lagi. 자꾸 이런 식으로 붓을 놔둬야지. 우리만 다 되는 줄 알아! Pun langsung memukulnya saat ia sedang berbicara. Ia pun melemparkan semua uang itu kepada si suami mantan. Tak disangka-sangka, ternyata sedari tadi Giyong atau anaknya si Gihun melihatnya. Terlihat raut wajah yang sangat sedih dari Giyong karena keluarganya mengalami broken home. Detektif yang mencari kakaknya yang hilang itu pun mengunjungi Gihun. Ia bertemu saat si Gihun itu moodnya gak baik. Jungwo bertanya soal kartu dan laporan yang Gihun berikan pada petugas polisi. Ia datang kemari ingin tahu seluk-beluk apa saja dari semua ini. Karena kakak dari Jungwo masih belum ditemukan dan ia menemukan kartu nama yang sama dengan yang dimiliki oleh Gihun. Karena Gihun moodnya sedang gak baik-baik aja gitu, ia pun gak bisa ngebantu Jungwo saat ini dan masuk ke dalam rumahnya. Saat Gihun hendak membuka pintu rumahnya, ia pun mendapatkan kartu permainan itu lagi dan alhasil, Gihun akhirnya memutuskan untuk ikut kembali permainan itu dan menunggu jemputan dari staf yang akan datang. Begitu juga dengan Sangwo yang ikut kembali karena masalah hidupnya rusak berantakan. Bang Jabrik yang juga ikut karena hutang ke orang Filipina yang numpuk. Saebyok yang kembali ikut, si kakek yang sudah pasrah dengan hidupnya, dan juga Ali yang hidupnya juga kesusahan dan menimbulkan banyak masalah. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam mobil yang menjemput mereka. Seperti biasa, mereka diberi gas agar tertidur paksa, terkecuali Saebyok. Ia sepertinya belajar dari kesalahan dan tidak menghirup gas itu, sehingga ia tidak tertidur. Begitu juga dengan Jungwo, si detektif kepolisian. Dengan mobilnya, ia mengikuti mobil para pemain itu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.